Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan? Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang waro, dan seterusnya, ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Iya, betul sekali Kiai, betul sekali. Kita di dalam mencari guru itu tidak berdasarkan nasab, iya, tetapi berdasarkan ilmu serta kewaroannya. Saya sepakat itu Kiai, sangat sepakat. Tapi tolong jangan paksa kami untuk berhenti membahas masalah nasab. Iya, karena ketika kami berhenti, suatu saat kalian akan malu sendiri. Iya, kalian akan malu sendiri kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Yang penting saya sampaikan adalah saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan tak perlu disampaikan. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan? Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang waro, dan seterusnya, ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan? Akan tetapi yang dijadikan padoan itu adalah kealiman dia, ya kan? Keworoan dia, ketinggian integritasnya dan kodobitannya, bukan nasabnya. Iya. Tapi kenapa orang-orang kok sangat serius dengan ini? Menurut saya sejak sekarang dihentikan seorang nasab itu. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas umat Islam kan, justru menurunkan kan. Kalau anjuran agar supaya tidak mengundang dia sebagai seorang habib karena dia bermasalah orangnya, ya silahkan. Akan tetapi kalau anjuran untuk tidak mengundang dia karena dia habib, jangan, itu kan. Artinya yang kita nilai itu perilakunya, bukan nasabnya, ya kan. Kita undang orang yang baik-baik, tak peduli itu siapa, apa habib, apa bukan habib, tak peduli, ya. Jadi habib tak bisa dijadikan alasan untuk mengundang atau untuk tidak mengundang, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ya, ada sebuah video dari Wakil Ketua Rois Am PBNU yang bernama Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Nah, beliau ini berstatement dan menyikapi di dalam masalah nasab ini dengan suatu yang kalau menurut saya itu kurang pas. Kurang pas. Iya. Jadi kami sepakat, saya pribadi sepakat bahwa kita tidak mencari guru itu tidak berdasarkan nasab, tetapi berdasarkan ilmu. Iya, karena banyak sekali orang yang bukan bernasab pada Rasulullah, tapi yang jadi ulama itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya sepakat kok dengan seperti itu. Tetapi ketika kami membahas masalah nasab ini, ya, nasab para Habib Balwi yang selalu mengklaim kelompoknya itu adalah min zuriatul Rasul, itu ada alasannya Kiai, ada alasannya. Ketika nasab seseorang itu adalah menjadi hak mereka, monggo silakan. Dari Muhammadiyah, dari Syah, dari Ikhwan Muslimin, dari Kejawen, atau dari manapun boleh kok mengklaim nasab mereka sampai kepada Rasulullah atau sampai kepada malaikat sekalipun, monggo. Termasuk Habib Balwi, monggo mau mengklaim mereka itu durah siapa, boleh banget, bebas sekali. Tetapi kenapa kami membahas masalah nasab Balwi yang selama ini mengklaim di dalam darah kami yang ada dari Rasulullah, kakek kami itu adalah Rasul Muhammad? Itu ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Jadi klaim yang dilakukan oleh mereka para habib ini menimbulkan masalah besar, ya. Yang pertama,
Karena mereka telah mendolimi umat. Mendolimi umat seperti apa? Ya, karena di sini kita harus menghormati Habib. Iya, menghormati klaim sebagai cucu Rasulullah. Kita dituntut untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Sebisa mungkin memberikan sesuatu yang dibutuhkan mereka, baik materi atau apapun. Kita dituntut untuk itu. Kemudian, mereka ini adalah kelompok yang sangat rasis. Kenapa kok saya bilang rasis? Iya, karena mereka sering sekali mengklaim bahwa pernikahan kiai pribumi atau orang pribumi atau lelaki pribumi dengan Habibah, dengan perempuan dari kalangan Balwi itu hukumnya haram. Dan ketika haram, semua amaliyah dan ibadah kita itu tidak akan pernah diterima. Ini sangat rasis. Iya, bahkan tidak 1, 2, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Tapi mereka berkali-kali selalu mengatakan bahwa satu Habib yang kurang ajar sekalipun itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Jangan katakan itu oknum, ya. Ini sudah sangat terstruktur dan terorganisir. Di setiap ceramah-ceramah mereka akan menceritakan hal semacam itu. Ini adalah tindakan yang sangat rasis dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Kemudian mereka pun menipu umat. Tentunya umat Islam di pribumi. Mereka sering mengatakan bahwa kami, para Habib, para Rasul itu adalah majikan kalian dan kalian adalah pelayan kami. Itu yang mengatakan bukan oknum, tetapi banyak sekali Habib. Lihat makanya di beberapa video-video pengajian mereka atau ikut sekalian pengajian mereka, ceramah-ceramah mereka, orasi-orasi mereka, selalu mengklaim seperti itu. Iya, bahwa mereka ini adalah majikan, bahwa Nusantara ini adalah milik Aulia Tarim. Jangan katakan itu adalah oknum, ya. Kemudian mereka merusak bangsa. Kenapa merusak bangsa? Karena mereka, ya Kiai, sudah membelokkan sejarah-sejarah bangsa, membelokkan sejarah leluhur-leluhur bangsa. Mereka membelokkan tentang kebangsaan, ya, pahlawan-pahlawan bangsa, mulai dari Aceh, ya, dari Tengku Umar, katanya Habaib, Imam Bonjol, dan sebagainya, Pak Diponegoro. Katanya mereka ini adalah dari kelompok mereka, kelompok Habaib. Ini sangat merusak sejarah. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Bahkan sekelas Habib Lutfi yang katanya aulia, itu pun merestorasi makam, menjadikan makam-makam entah siapa, termasuk makam-makam pribumi, itu diklaim dan dijadikan sebagai makam leluhur mereka dari kelompok Balwi. Ini upaya untuk istilahnya matok begitu, dipatoki, supaya suatu saat, ya, negara ini, Nusantara ini akan diklaim sebagai milik leluhur mereka, dan mereka menjadi majikan. Kita sebagai tuan rumah akan menjadi budak mereka. Ini dari sisi kebangsaan sudah sangat berbahaya. Kemudian mereka sangat merusak akidah. Kenapa? Tahu nggak yang pakai Muqaddam? Kita meyakini ya bahwa Rasulullah itu adalah insan yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada orang yang semulia beliau. Tetapi ketika mereka menciptakan tokoh fiktif yang bernama Fakih Muqaddam yang kemampuannya itu lebih dari Rasulullah. Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya 1 kali seumur hidup, dan ini adalah sebuah tugas di dalam negosiasi tentang perintah sholat. Fakih Muqaddam bisa 1 hari 1 malam itu Isra Mi'raj 70 kali. Dan di sana tanpa ada tugas yang jelas. Ini adalah sebuah kisah-kisah khurafat yang sangat merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketika kita meyakini ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah, berarti ada Nabi setelah Rasulullah. Dan ini sangat merusak akidah kita. Kita bisa gugur, Kiai. Ya. Jadi jangan sembarangan seperti itu. Dan kemudian kalau untuk masalah mengundang Habib atau tidak, ya sebenarnya urusan masing-masing sih. Tetapi bagi kami, alasan tidak mengundang Habib itu, karena Habib itu di dalam ceramahnya, itu jarang sekali menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat, mengambil kisah dari Quran, hadis, itu jarang sekali. Tetapi di dalam setiap ceramahnya, mereka akan menceritakan tentang kisah khurafat keluarga mereka, yaitu keluarga Ba'alwi. Iya, ada kisah
bisa menurunkan rantai emas dari langit, menurunkan hujan susu, memadamkan api neraka. Orang mati 70 tahun malah duduk di kursi emas dan lain sebagainya. Makanya dibanyakin referensi itu Kiai untuk melihat video ceramah dari para habaib. Ya, Kiai punya HP kan? Jangan begitu Kiai. Ya, jangan suruh kami untuk berhenti membahas masalah nasab lah. Karena di sini kami miris ya, miris sekali. Kita pribumi Nusantara itu sedang dijajah oleh mereka dengan tadi ada mendolimi umat, menipu umat, merusak sejarah bangsa. Banyak sekali. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah mereka gampang sekali mengklaim bahwa orang-orang di kelompok mereka, khususnya di Tarim sana, itu banyak sekali wali. Dan ini dipercaya oleh sekelas dari PBNU. Iya, banyak sekali. Sehingga dengan klaim mereka bahwa mereka itu adalah menzhabi Rasul, maka umat Muslim di Indonesia, khususnya NU, itu akan ya menghambakan diri. Mereka memposisikan sebagai budak karena mereka takut kualat. Sikap ketawaduan dan hati-hatian khusnudonnya para Muslim NU di Nusantara ini telah menjadi sesuatu yang salah. Ya, menjadi sesuatu yang salah. Mereka telah memposisikan diri sebagai budak. Dan dengan seperti itu, para Habib Alwi itu semakin besar kepala. Akan semakin menancapkan kuku-kuku tajamnya untuk mendoktrin otak-otak para pribumi. Iya, karena mereka sering mengatakan dan selalu mengatakan bahwa di darah kami mengalir darah Rasulullah. Ketika kalian tidak menghormati kami, maka syafaat tidak akan didapat oleh kalian. Dan ini sangat merusak akidah kita. Oke, Kiai, seperti itu ya. Jadi stop, jangan katakan bahwa ini para Habib Alwi itu adalah oknum, kemudian jangan minta kami untuk berhenti membahas masalah nasab. Ya, kalau Kiai tidak mau membahas masalah nasab ya sudah, Kiai mendingan nonton saja, ya. Oke? Karena ya siapa lagi yang menjaga negeri ini kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.